Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kisah kitab suci hari ini mengisahkan peristiwa yang sangat indah, yakni jatuhnya murid Kristus. Yudas Iskariot adalah murid yang jatuh. Jatuh karena apa? Jatuh karena ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya yang dia pelihara sampai dia sendiri tidak sadar. Sesuatu yang buruk yang ada di dalam dirinya yang dia pelihara dan dia tidak sadar, hingga akhirnya kemudian menjadi semacam monster di dalam dirinya dan menjatuhkan dia sebagai murid Kristus. Mengapa? Kisah Santo Yohanes di dalam kisah bacaan Injil dari Santo Yohanes sangat baik mengisahkannya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia dibangkitkan dari antara orang mati. 6 hari sebelum Paskah, seminggu sebelum Paskah. Lalu peristiwanya adalah Yesus diurapi dengan minyak kakinya oleh Maria dengan minyak narwastu yang dikatakan meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Gambaran yang sangat bagus. Ini gambaran tentang devosi. Bagaimana Maria tidak melihat Yesus sebagai gurunya lagi, tetapi Maria melihat Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang dia sembah, diminyaki dengan minyak narwastu. Itu adalah bentuk devosi, bentuk pujian, penghormatan kepada Tuhan Yesus. Tapi apa cara pandang Yudas Iskariot kepada dia? Yudas Iskariot mengatakan, minyak narwastu harganya mahal. Mahal loh itu. Harganya mahal. Uang itu bisa diberikan orang miskin. Indah sekali ya. Suatu kali ada yang saya pernah melihat postingannya di media sosial. Ada orang yang mengatakan Romo-romo itu tidak usah live streaming menghabiskan kuota. Sementara ada banyak orang yang setiap hari menimba rahmat Ekaristi live streaming melalui online dan mereka merasakan kekuatan. Tapi ada orang yang mengatakan ini pemborosan. Sama menurut saya dengan apa yang dikatakan seminggu sebelum, persis seminggu sebelum Tuhan Yesus
wafat di kayu salib. Yudas Iskariot mengatakan minyak narwastu itu pemborosan. Kalau segala sesuatu yang rohani, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mulia bagi kita mulai sebagai sesuatu pemborosan, maka tidak lama kemudian kita akan menjual Tuhan Yesus. Kita akan mengkhianati Tuhan kita sendiri. Sekali lagi saya mengajak, dan sudah berkali-kali saya mengajak, marilah kita menyempatkan diri. Jangan selalu mengatakan doa memboroskan waktu, doa memboroskan tenaga, dan seterusnya. Pemborosan itu membuat kita mudah jatuh di dalam materialistik, dan materialistik itu bisa menjadi monster yang besar di dalam diri kita yang menjatuhkan kita sebagai murid Kristus. Awas, kalau murid Kristus mulai melihat segala sesuatu yang rohani sebagai pemborosan, maka tidak lama lagi mungkin dia akan menjual Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.